Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Wahyu Albani dengan NIM 200510076, kelas 4A, mata kuliah Hukum Kepalitan Kekhususan Perdata dengan dosen Bapak Arif Rahman SHMH. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan dari 6 soal ujian akhir semester yang telah dilimpahkan atau diberikan oleh Bapak Arif Rahman kepada saya sebagai tugas ujian akhir dari mata kuliah Hukum Kepalitan Kekhususan Perdata. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran hutang, suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Persamaannya dengan pailit adalah keduanya merupakan solusi saat bisnis atau perusahaan tengah dalam masalah finansial, terutama terkait pembayaran utang piutang. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang disingkat dengan UUK 2004 tahun 2004 pada pasal 222 ayat 2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu atau jatuh tempo dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Selanjutnya, permohonan pailit dapat dilakukan apabila debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu lebih dari kreditur. Pemohon pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan berhak mengajukannya antara lain adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang, pemeriksaan, dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lainnya? Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU merupakan cara-cara untuk pembayaran seluruh atau sebagian utang sebagai upaya menghindari yang namanya pailit, sehingga perdamaian berlaku secara umum dan mengikat para pihak. Diperlukan dengan pengusahaan perdamaian dari pengadilan niaga. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah akord atau dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah composition.
Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Isi daripada rencana perdamaian yaitu: 1. Utang akan dibayar sebagian. 2. Utang daripada kreditur akan dicicil. 3. Utang akan dibayar dan sebagiannya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut harus jelas alternatif perdamaian yang dimaksud, sehingga krediturnya mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya dalam rapat yang bersangkutan. Apakah para pihak dalam dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lain seperti BANI dan lembaga lain? Suatu sengketa yang telah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kepadanya. Pasalnya, akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal pailit, di pengadilan niaga telah menyepakati perdamaian, maka ketika sewaktu-waktu perdamaian itu dibatalkan, maka akan ada upaya hukum di dalamnya. Sepengetahuan saya seperti itu, karena di pengadilan niaga seseorang sudah diberikan kewajiban untuk PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun dalam hal dia masih belum secara maksimal dalam pembayaran piutangnya, dan dalam hal PKPU itu dia sudah jatuh tempo lagi. Jadi dalam hal ini ada upaya hukum di dalamnya, yaitu kasasi. Soal yang ketiga, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusannya? Jelaskan dan berikan contohnya. Apabila debitur asing memiliki aset di Indonesia, maka aset tersebut menurut hukum di Indonesia bukan aset yang berada dalam sita umum. Dalam satu putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia. Tidak dapatnya suatu putusan asing diakui dan dilaksanakan di Indonesia itu disebabkan karena tidak adanya ketentuan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa suatu putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan eksekusinya di Indonesia, kecuali apabila ada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Adapun pertanyaan keempat, apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilaksanakan pembagian harta waris? Jelaskan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pewaris untuk dapat melaksanakan pembagian harta waris tersebut. Menurut pasal 197 Undang-Undang Kepailitan, harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit. Bila seorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, atau pada saat meninggal harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, pasal 198 permohonan itu harus diajukan kepada pengadilan yang waktu meninggalnya debitur yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa keputusan pernyataan pailit tersebut. Keterangan para
Keterangan para ahli waris tentang hal itu harus didengar ataupun mereka dipanggil untuk kepentingan itu dengan surat jurusita yang dilakukan pada rumah kematian itu tanpa perlu menyebutkan nama masing-masing ahli waris. Cukup dengan tanda tangan pengenalan mereka dengan surat-surat dinas tercatat dari panitera. Pasal 199 pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya dengan cara seperti yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1107. KUH Perdata pasal 1110. Semua orang mengutangkan kepada si meninggal dan semua penerima hibah wasiat dapat menuntut dari orang-orang yang mengutangkan kepada si waris supaya harta peninggalan dipisahkan dari harta kekayaan si waris tersebut. Pasal 200 permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan atau sebelum 6 bulan meninggal debitur yang bersangkutan. Pasal 201 bagian 6 bab ini telah dilakukan bagi kepailitan harta peninggalan. Begitu juga bagi bagian 8 tidak berlaku kecuali bila warisannya diterima secara tidak bersyarat. Jadi keputusannya bahwa setiap harta orang yang meninggal dalam keadaan hutangnya atau dalam keadaan dinyatakan pailit, maka seluruh hartanya itu akan disita. Maka ahli warisnya tidak dapat bagian daripada harta tersebut. Adapun pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dan berikan contohnya. Insolvensi yaitu ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta. Insolvensi tertera dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang PKPU dan contohnya adalah seorang debitur yang memiliki nilai utang yang lebih besar daripada seluruh aset daripada perusahaan tersebut. Adapun homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah atau badan akademik profesional atau atas suatu tindakan di Indonesia. Homologasi diatur dalam undang-undang berarti pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit. Dampak atas kelalaian dalam pemenuhan putusan homologasi adalah perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU kepailitan. Contoh daripada homologasi adalah akta daripada suatu perdamaian atau PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawablah kesimpulan dan hal tersebut. Hukum kepailitan dalam eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran
uang pengganti. Dalam kondisi tidak dimungkinkan untuk mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti, maka diperlukan instrumen hukum lain untuk lebih berfungsi untuk yang berfungsi secara optimal dengan menggunakan instrumen hukum kepailitan. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam paper ini terdiri atas yang pertama, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korporasi. Kedua, bagaimana penggunaan hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan paper ini yaitu secara teoritis memberikan uraian secara komprehensif mengenai instrumen hukum yang digunakan dalam mengeksekusi harta benda korporasi sebagai bentuk pembayaran uang pengganti. Secara praktis, memberikan masukan yang konstruktif pada kejaksaan untuk menggunakan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan secara maksimal. Selanjutnya, pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilalui jalur pidana atau kriminal prosedur dan jalur keperdataan atau civil prosedur. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dilaksanakan pada saat proses persidangan tindak pidana korupsinya, di mana majelis hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan pengembalian kerugian uang negara melalui jalur perdata dilaksanakan dengan mengajukan gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara atau oleh instansi terkait yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, pasal 33, pasal 34 dan pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.